Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmat SPMP, salah satu dosen pengajar di Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, jurusan pertanian, program studi budidaya tanaman hortikultura. Untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, kami membuat video pembelajaran salah satu mata kuliah, yaitu sistem pertanian berkelanjutan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa Pol Bantan di semester 4 Adapun deskripsi mata kuliah untuk meningkatkan dan mengembangkan aplikasi berbagai sistem dan metode pertanian berkelanjutan. Kajian utama meliputi sistem pertanian monokultur, polikultur, multicropping, pertanian terpadu, sistem pertanian surdian dan pasang surut, mina padi dan parlabek, agroforestry, sistem pertanian lahan kering, dan sistem pertanian terpadu. Dari mata kuliah ini ada 14 pokok bahasan. Yang pertama itu pengertian sistem pertanian berlanjutan, kemudian sistem monokultur dan polikultur, yang keempat pertanian multicropping, kelima sistem pertanian terpadu, keenam sistem pertanian surdian dan pasang surut, ketujuh pertanian mina padi dan parlabek, kedelapan sistem pertanian agroforestry, kesembilan sistem pertanian lahan kering, ke-10 sistem pertanian leia dan leia, ke-11 sistem pertanian milenial, ke-13 sistem pertanian spesifik lokasi, dan ke-14 usaha tani ramah lingkungan. Mata kuliah ini referensi pustakanya terdiri dari beberapa pustaka, tapi yang khusus saya sebagai pengampu, saya mengambil pustaka salah satu hasil riset kami, yaitu manajemen sistem pertanian hijro yang diterbitkan tahun 2020 di mana dalam referensi ini kami banyak mengulas terkait dengan sistem pertanian berkelanjutan di lahan kering. Kemudian media pembelajaran bahan ajar whiteboard, slide, persentase, dan LCD. Dari mata kuliah ini kami terdiri dari 4 tim, Bapak Insinyur Abdurrahman Arinong MP, Bapak Dr. Ramli SP MP, dan Bapak Insinyur Abdul Aziz MP. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang wajib diambil oleh mahasiswa Pol Bantan Goa. Adapun untuk selengkapnya akan kami sajikan dalam video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat-sehat semua anak-anakku sekalian. Jadi insyaallah pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan. Tapi sebelumnya yang merupakan adab
ya kebiasaan dari kita, ya kita mulai kegiatan kita dengan berdoa, ya masing-masing ya silakan baca doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berilah manfaat atas ilmu yang Engkau berikan kepadaku, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat untukku, dan tambahkanlah ilmu untukku. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini ya kebiasaan yang harus kita tanamkan ya. Ketika akan memulai aktivitas, ya kita berdoa ya. Semoga dengan doa itu ya Tuhan Yang Maha Esa membukakan kita ilmunya ya. Kaidahnya ya ketika kita mengerahkan ya 100% fokus kita, maka ilmu yang kita serap itu hanya ya setengahnya, hanya 50%. Maka saya harapkan anak-anakku sekalian bisa fokus. Kemudian ya salah satu kaidah itu, ilmu itu harus dicatat ya supaya tidak lepas. Ya maka siapkan catatannya, catat poin-poin yang perlu. Untuk pertemuan kita sesuai dengan RPS ya, pekan ini pekan ke-14 ya, kita akan berdiskusi terkait sistem pertanian spesifik lokasi ya. Kita akan diskusi ini ya, khusus pertanian hijrah ya. Nanti ini perkenalan saya rasa sudah familiar ya, sudah sering kita ketemu ya, dan sering sudah kami sampaikan. Adapun capaian pembelajaran dari pertemuan kita hari ini ya, yang pertama ya, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang bagaimana budidaya sistem pertanian spesifik lokasi ya. Karena ada ya beberapa ya sistem pertanian itu spesifik lokasinya ya, tergantung dengan topografi ya, kandungan hara dan lain-lain. Kemudian poin kedua, mahasiswa mampu memahami interaksi antar komponen dalam sistem pertanian spesifik lokasi lahan kering dan miring. Dari materi kita ini ada beberapa macam komponen yang akan berinteraksi ya, komponen dari tanaman perkebunan ya, tanaman pangan dan tanaman pakan, dan ada juga satu komponen itu komponen ternak ya. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, kami harapkan nanti bisa mampu membuat desain sistem pertanian spesifik lokasi sesuai dengan kondisi di daerah asalnya ya. Misalnya yang dari ya daerah dataran tinggi ya, Malino ya, kemudian di dataran rendah yang seperti yang daerah yang kekurangan air ya, daerah Jeneponto ya, ataupun yang daerah yang iklimnya ya basah atau kering. Kita harapkan nanti kalian bisa membuat tugas ya di akhir perkuliahan. Adapun referensi kita ya, pustaka ini hasil riset kami ya, manajemen dan produktivitas sistem pertanian hijrah, yang kami susun dalam sebuah buku ajar ya. Bisa kalian lihat, ada beberapa sampler yang kami simpan di perpustakaan ya, dan nanti juga kami akan upload materinya masuk di aplikasi Smart Campus Sidaeng ya. Bisa kalian lihat, kalian download dan pelajari. Kita masuk ke materi
ya, di mana lahan miring, ya, lahan pertanian yang memiliki topografi berlereng dengan kemiringan tanah dan tidak memiliki sistem irigasi permanen, bergantung pada air hujan sebagai sumber utama kelembaban tanahnya, ya. Kemiringan tanah, ya, ini umumnya lahan miring dan dia, ya, sangat tergantung pada, ya, air hujan, ya. Dia tidak beririgasi karena, ya, susah lahan ini diirigasi karena dia berada di lahan yang ketinggian, ya, dan air tidak bisa tinggal, ya, karena dia di lahan miring. Adapun definisi lahan kering, ya, hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau tidak sedang digenangi air pada sebagian besar waktu dalam setahun atau sepanjang waktu. Tipologi lahan ini dapat dijumpai dari dataran rendah 0 sampai 700 meter dari permukaan laut hingga dataran tinggi lebih besar dari 700 meter dari permukaan laut. Lahan kering merupakan lahan dengan ketersediaan air terbatas, ya. Kemudian kondisi tanah yang kurang subur, ya. Memiliki tekstur tanah berpasir dengan suhu yang sangat tinggi dan kelembaban rendah. Lahan kering terjadi sebagai akibat dari rendahnya curah hujan sehingga ketersediaan airnya, ya, sangat terbatas, ya. Kalau contohnya di daerah kita, di daerah mana? Daerah Jeneponto, ya. Ya, dia umumnya kalau kita lewat itu di daerah Jeneponto, ya, hamparannya, ya, umumnya lahan kering, lahan tada hujan, ya. Nanti, ya, ada masuk musim hujan baru bisa melakukan pengolahan lahan. Ini contoh, ya. Ya, kalau lahan kering seperti ini, ya, jadi tantangan bagi kita, ya. Khusus di Indonesia, ya, lahan keringnya ada 63,4 juta hektar atau 33% dari total luas lahan, ya. Dari jumlah tersebut, ya, yang termanfaatkan baru 8, juta hektar, ya. Kemudian 26,3 juta digunakan untuk pertanian lahan kering yang terdiri dari campuran semak dan 18 juta untuk perkebunan. Kemudian sisanya ini, ya, 10,3 juta hektar belum diusahakan. Jadi ini menjadi tantangan kita, anak-anakku sekalian, ya, bagaimana kita mengembangkan lahan kering, ya. Terkhusus kita mensukseskan program, ya, swasembada pangan, ya, di Kementerian Pertanian, ya. Targetnya optimalisasi, ya, 1 juta hektar lahan itu minimal, ya. Ya, targetnya bisa kita menanam, ya, sampai, ya, 2 atau sampai 3 kali, ya. Ini contoh di daerah kita, ya, yang di daerah Bendungan Bilik-Bilik, ya. Jadi dulunya itu lahannya seperti ini, ya. Tapi dibangun bendungan, ya, maka dia sudah beralih fungsi dan ini, ya, sangat rawan, ya, sangat rawan ini. Ya, kalau ini longsor, ya, bisa mengganggu, ya, bendungan ini. Dan ini akan menjadi kajian kita dan disinilah kami melakukan penelitian, ya. Penelitian kami mencoba menatanya ini, ya, menjadi sebuah sistem yang lebih terintegrasi, ya. Kemudian, ya, lahan pertanian terletak di daerah berlereng, tidak memiliki irigasi permanen, mengandalkan air hujan sebagai sumber utama kelembaban. Ini kemirimannya, ya, umumnya lebih besar dari 8%. Kemudian sumber air
tergantung dari hujan. Ya, resiko utama ya lahan miring ini ya, erosi ya, karena dia miring ya, terjadi arus permukaan, kekeringan, degradasi tanah ya, pencucian hara. Karena dia erosi, maka hara-hara itu akan terbawa oleh air. Ketika kita mendapati kondisi seperti itu ya, minimal ada 4 ya level keputusan yang bisa kita ambil ya. Mendesain suatu sistem pertanaman di lahan miring. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem penanaman secara terpadu terintegrasi ya. Harus ya ada beberapa jenis tanaman di situ. Tidak bisa lahan miring kita hanya menanam satu jenis tanaman atau dengan sistem monokultur, tapi harus ada beberapa jenis tanaman. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya bagaimana bentuk terpadu terintegrasi ya. Kemudian yang ketiga, keputusan ketiga, menanam tanaman yang mampu menahan erosi ya. Nanti kita akan lihat jenis-jenis tanaman yang mampu menahan erosi. Kemudian mengintegrasikan dengan ternak secara sistem terpadu. Kita harapkan dari produksi dari tanaman ini, misalnya kita tanam jagung ya, hasil panen jagung itu berangkasannya itu kita berikan ke ternak ya. Ya, kemudian ternaknya makan, kotorannya itu kita kembalikan ke lahan. Itu salah satu bentuk integrasi terpadu. Ini gambar yang di samping bagaimana contoh penanaman mengikuti kontur tanah ya, garis tanah ini. Ya, dia tidak lurus tapi berbelok-belok ini. Ini nih, dia mengikuti kontur untuk mengikuti aliran air ya, untuk menahan kecepatan aliran air. Ini mengikuti garis kontur ini, jadi dia berbelok ini sistem pagar terasnya. Ini denanya ya, jadi kita atur jaraknya seperti yang tadi kami sampaikan. Ya, ini jaraknya 10 meter ini antara tanaman manggis yang warna hijau. Ya. Ini denanya dalam lorong. Jadi dalam ini lorong ini ada tanaman jagung yang kami tanam. Jadi nanti penanaman keduanya itu diganti dengan tanaman kacang-kacangan ini. Atau tergantung dari kemampuan kita. Ya, ini contoh bagaimana desainnya di lahan miring ini. Ya, ini teras-terasnya. Ya, jaraknya ya, 20 meter. Kita bagi teras-terasnya 5 meter. Ya, kalau bisa bayangkan 20 meter. Ya, tanpa teras ini arus permukaan itu sangat tinggi. Ya, dengan adanya teras-teras yang kita buat ya akan mengurangi ya arus erosi air ya. Adapun dari analisis usaha ya, nanti dia bisa mencapai hasil maksimal itu di 10 tahun ya, sistem ini, karena pada masa 10 tahun itu manggisnya sudah berbuah. Kalau 1 sampai 9 itu ya masih dari hasil tanaman jagung ya, rumput pakan dan komponen lain. Nanti dia tahun ke-10 sampai tahun 20 ini tinggi sampai 70 juta per tahun kotor ya, hasil kotornya. Ini contoh yang kami lakukan ya. Ini pemangkasan ini yang tidak dimakan ternak, kambing, kami jadikan mulsa penutup tanah. Kemudian ini sisa berangkasannya disimpan di teras. Ini pemangkasannya, jadi tidak langsung semua dipangkas, tapi diatur. Ya, ya, itu mungkin ya materi kita hari ini.
Ya, dari hasil riset ini yang kami dapatkan ya, ada jagung yang tongkol 4 ini. 1, 2, 3, 4. Ada juga yang 3. Dari pemaparan saya ya, kalau ada yang mau didiskusikan, ya, ditanyakan, saya persilakan. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjana Yusuf. Saya ingin bertanya Pak, dalam metode tanam tajuk bertahta, apakah dengan banyaknya tanaman tidak terjadi persaingan dalam penyerapan unsur hara Pak? Iya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya, tentang persaingan tanaman dalam tajuk bertahta. Kita buka slide. Ya ini ya, tajuk bertahta. Jadi ini berdasarkan ketinggian dari tanaman. Apakah tidak terjadi persaingan dalam sistem ini? Ya, tidak. Jawabannya tidak terjadi persaingan ya, karena kita memilih tanaman sesuai dengan tajuknya. Kemudian kita mengatur jarak tanam ya, seperti tadi itu yang gambarnya ini ya. Ini manggis, jaraknya 10 meter ya, tidak mengganggu, tidak rapat ya. Kemudian di daerah permukaannya ini ya, ada jagung ya, tidak terganggu. Kemudian rumputnya juga tidak terganggu karena dia jaraknya 1 meter ya. Karena walaupun tanaman gamalnya ini dirapat dengan rumput, tapi rumput itu tanaman yang toleran ya terhadap naungan. Kemudian ini juga bisa kita atasi ya, persaingan cahayanya dengan sering melakukan pemangkasan. Ya itu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak. Perkenalkan, nama saya Sila Naswa Daniel. Saya akan bertanya mengenai lahan kering. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi erosi yang terjadi pada lahan kering. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana cara kita mengatasi erosi ya? Pertanyaannya bagus ya. Ada, kita perlihatkan gambarnya ya. Ya. Penanganan erosi ya. Ya, seperti yang kita sudah jelaskan dari awal tadi ya. Permasalahan utama itu lahan miring adalah erosi ya. Maka ya kita ya membuat ya sistem teras bertingkat untuk mengurangi dampak erosinya ya, dengan membuat jarak ya erosi air itu menjadi lebih pendek ya. Kalau misalnya ini hempas air hujan jatuh ke tanah ya, tidak terlalu deras karena ada vegetasi yang menahannya itu ya. Tidak beda kalau misalnya hujan jatuh ke dedaunan terus jatuh ke tanah, beda dengan air hujan langsung jatuh ke tanah ya, lebih deras erosinya kan ya. Maka kita buat seperti ini ya. Seperti juga tadi dengan sistem tajuk bertahta, ada tanaman di permukaan ya. Kemudian ini gambar ya, tanaman manggis bisa menahan erosi di bagian dalam ya. Itu ya anak-anakku sekalian. Sekarang ya, sebagai bahan evaluasi kami ya, sejauh mana kalian bisa menyerap materi, saya kasih tugas per kelompok. Coba kalian desain ya sebuah sistem spesifik lokasi secara sederhana saja ya. Saya kasih waktu 3 menit ya
Coba kalian berdiskusi ya desain itu. Jadi saya bagi dua, kelompok A dan kelompok B. Ya, silahkan. Kelompok A. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A ingin memaparkan hasil desain sistem pertanian kami, yaitu pada bagian pertama yaitu tanaman kakao, pada bagian kedua yaitu tanaman citrus. Sekedar informasi, citrus adalah sekelompok tanaman berbunga yang memiliki genus citrus. Genus citrus ini mencakup jenis pohon yang menghasilkan buah. Yang ketiga yaitu tanaman pisang, dan yang keempat tanaman kopi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, sudah nampak tergambar interaksi tanamannya. Selanjutnya kelompok B, perwakilan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rika Mutmaina, perwakilan dari kelompok B, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desain sistem pertanian spesifik. Jadi di sini dari desain kelompok kami, bagian atas ini yang paling atas adalah zona tangkapan hujan atau yang biasa disebut dengan pluvial. Kemudian yang di tengah adalah zona budidaya atau yang biasa disebut dengan freatik, dan yang paling bawah yaitu zona budidaya atau biasa disebut dengan fluksial. Itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian, ya dari pemaparan tadi kami sudah bisa menilai bahwa kalian bisa menyerap ya materi kita hari ini ya. Untuk tindak lanjutnya buat tugas per orang ya. Jadi kumpul pada pertemuan ke-15 ya sebelum masuk perkuliahan. Saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Untuk absennya nanti kami isi di aplikasi Smart Campus Sidaeng ya. Kemudian materinya juga kami akan masukkan di aplikasi ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.